Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market koreksi sebesar 0,7% dengan total market cap mencapai di 3,34 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, untuk kondisi BTC ya sebenarnya nggak terlalu mengagetkan ya. Kita sudah bahas dari kemarin bahwa sudah terjadi rejection 1 dan rejection 2 nih ya, retest 1, retest 2. Jadi hari ini terjadi corrective movement yang sebenarnya lagi-lagi harusnya sih tidak terlalu kaget ya. Nah, terus untuk posisi short kemarin juga buat yang konservatif udah profit nih ya, buat yang agresif masih belum gitu. Tapi masih boleh dipertahankan karena memang kemarin nggak ada data penting juga ya. Oke. Balik lagi untuk kondisi BTC, sayangnya dengan rejection kedua ini dan corrective movement yang sudah terjadi kemarin, ya ini BTC mulai membuat suatu lower high ya. Nah, lower high ini adalah pecah struktur, begitu mirip-mirip kayak di sini nih. Ya, tapi bedanya di sini untungnya ada EMA 20 yang berhasil nahan. Nah, jadi pecah struktur ini sekarang ya harapannya semoga di 107.274 atau EMA 50-20 bisa nahan. Begitu, karena pecah struktur menunjukkan pelemahan tren, begitu seperti di sini ya. Ya, semoga nahan di sini ya. Kalau dia nahan di sini dan dia nggak lanjut lagi membuat lower low yang lebih dalam, begitu, apalagi nggak lebih rendah daripada di sini, ya mungkin masih bisa selamat, begitu. Tapi kalau ini jebol, lalu struktur di sini juga jebol ya, atau lebih tepatnya lower low di sini jebol, ya momentumnya berarti akan lanjut drop lagi kemungkinan besar seperti itu ya. Nah, ya udah berarti PR besar dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari 107.274 dan di atas dari EMA 50 dan 20. Itu yang paling besarnya. Ya, kalau dia bisa bertahan di atas dari dua itu, ya potensinya masih bisa lanjut lagi. Begitu. Tapi kalau kehilangan EMA 50, 20, kehilangan juga struktur, ya ada potensi bisa membuat lower low yang lebih dalam dibandingkan dengan di sini di 105 ribuan begitu ya. Andaikan terjadi itu, ya andaikan sampai jebol gitu ya. Ya harapannya adalah bukan MA, tapi BSB itu sudah lebih dekat dan sudah di atas dari 100 ribu. Itu aja ya. Ya jadi sebenarnya sayang juga ya kemarin tuh weekly close sebenarnya ini weekly close tertinggi sepanjang masa loh. Ya kemarin hari Senin tuh ya. Tetapi ya dekat sekali gitu, tipis sama sebelumnya dan weekly close-nya masih reject oleh 109.503. Ini sadis juga sebenarnya kalau perhatiin ya. 109.503 ini sudah nge-reject BTC at least for now sudah 4 kali, sudah 4 minggu di reject gitu oleh si struktur resisten ini ya. Nah, ini ada kemungkinan bisa menjadi minggu kelima sih, tapi ya baik lagi masih cukup lama, masih 5 hari lebih 5 hari lebih 20 jam begitu. Jadi ya kita lihat saja lah begitu. Tapi intinya harapan gue adalah kalau sampai ini semua jebol ya, support-support pentingnya jebol, ya kalau bisa BSB udah di atas 100 ribuan begitu. Jadi dia bisa menjadi support yang bisa membantu menahan apabila BTC ya dapat corrective movement yang lumayan begitu ya. Siapa tahu kita diberikan kesempatan dia akan mantul di BSB mungkin ya, seperti di sini ya, seperti di 2024, di mana di 2024 kita diberikan kesempatan saat terjadi pantulan di BSB ya. Ya walaupun waktu mantul di sini banyak yang nggak percaya ya, wah apaan sih ya kita bakal turun lagi. Kenapa? Karena ya biasnya udah berapa bulan, basically udah setengah tahun beres terus ya, dikasih sinyal bullish, wah enggak, kita bakal lebih dalam lagi, kita akan lebih dalam lagi. Banyak sekali kan yang teriak-teriak di sini akan lebih dalam lagi ya. Tapi statistik pantulan BSB ini sangat kuat ya. Jarang sekali miss. Yang gue ingat tuh pernah miss di 2014 gitu atau 2015 gitu ya. Tapi secara statistically speaking very strong saat dia terjadi pantulan di BSB. Nah, pertanyaannya apakah kita akan mendapatkan pantulan di BSB nih dalam waktu dekat ya? Ya baik lagi, kuncinya tinggal kita lihat ke daily-nya. Apakah EMA 50 dan 20 nahan nggak? Kalau itu duaan nahan, ada possibility nggak? Itu pokoknya duaan jebol begitu ya. Apalagi ditambah dengan bumbu fundamental, ya bisa berantakan. Ya kita tahu nanti di tanggal 1 Agustus tarif akan mulai diberlakukan ya. Ya kita udah bahas kemarin ya, di mana itu ditunda kan dari ini harusnya kan ada break 90 hari. Itu harusnya udah di Juli nih ya, di Juli tanggal 9. Tapi kemarin sudah ada pengumuman resmi dari US bahwa
tarif akan diundur sampai ke 1 Agustus begitu. Nah, apakah nanti di 1 Agustus atau mungkin orang udah takut duluan ya. Jadi kayak reverse buying the rumor and selling the news, jadi ngedam duluan waktu tanggal 1-nya nggak ada apa-apa naik lagi, itu juga mungkin ya. Nah, itulah that's the craziest thing about the markets gitu. Markets itu ya sebenarnya apa ya? Ya makanya susah kalau kita disuruh mau nebak-nebak market. Ya isinya berapa juta orang begitu kasarnya kan, ya. Dan apa namanya tebak-tebakan ujung-ujungnya akan leads to leads ke pain at the end of the day, itu yang gue lihat gitu. Jadi ya udah jangan tebak-tebakan, kita santai aja ya. Eh, kita tinggal lihat aja jebol nggak. Kalau jebol ya probability-nya kemana begitu ya. Oke, langsung aja kita ke news. Untuk news ini datang dari US dan ini tambahan lagi lah gitu kasarnya ya. Tambahan lagi satu hal yang bisa bikin US tambah gonjang-ganjing ya. Dimana Elon Musk baru saja membuat partai politik baru di US. Nah mungkin kalau di Indo, emang kenapa bang? Semua kan di Indo bikin parpol. Ya oke, di Indo. Tapi di US, basically it's almost a two-party system. Walaupun technically ada 3 ya. Ada libertarian, tapi libertarian sangat kecil lah. Begitu. Nah sekarang, ini mungkin akan menjadi parti keempat. Begitu, dimana dikasih nama America Party oleh si Elon Musk. Begitu. Ya jadi, ya... ya coba kita nanti gimana deh. Tapi intinya apa? Intinya si America Party ini akan embrace Bitcoin, which is good ya. Dan buat lo yang nggak tahu ya, si Elon Musk ini ya bisa dibilang dia salah satu, ya kalau dia pribadi nggak tahu dari kapan ya, tetapi dia salah satu orang yang mempionirkan untuk punya BTC di treasury mereka. Ya ini sudah terjadi di 2021 di mana Tesla ya itu beli 1,5 juta, bukan juta, 1,5 miliar USD worth of BTC di 2021 ya. Dan ini membuat Tesla menjadi salah satu publicly traded companies yang menghold Bitcoin di treasury mereka begitu ya, bersama dengan MicroStrategy dan kawan-kawannya begitu ya. Nah sekarang dia ini sebenarnya udah sempat dia jual ya, dia tuh sempat jual kalau nggak salah setengahnya gitu ya, di kapan ya gue lupa. Dia sempat jual tuh di mana ya? Gue sempat baca di artikel, cuma sama gue nggak di highlight. Dia pokoknya sempat jual di masa-masa lagi tinggi-tingginya. Jadi ini udah tinggal setengahnya aja. Basically udah mau balik ke harga, udah mau balik lagi ke modal awal kan, berarti ya. Ya nge-hold BTC enak lah gitu ya. Nah sekarang dia nge-hold 1,26 miliar USD ya. Dengan sekali lagi kondisi udah di TP sebelumnya sama dia ya. Dan ya intinya apa ya, intinya dia punya history lah dengan adopsi BTC lah seperti itu ya. Dan selain itu juga Musk ini juga kan ada ribut nih sama Donald Trump. Ya, ributnya tentang apa? Soal si one big beautiful bill ya. Menurut si Musk ini utterly insane katanya, dan destruktif juga menurut dia ya. Dia argue ini akan menghilangkan pekerjaan atau bahkan menghilangkan jutaan pekerjaan di US begitu ya. Dan di waktu bersama juga ini akan ada 3,3 triliun USD juga yang akan masuk ke national debt juga untuk next decade begitu. Jadi ya menurut si Musk ini berbahaya bill ini ya, dan akhirnya mereka ribut, setelah ribut sempat balikan lagi, terus sekarang ribut lagi, dan akhirnya dia jadi buat ini, dia bikin satu partai politik baru ya. Nah, Trump tentunya mengecam Musk melakukan ini ya, karena kenapa? Menurut si Trump ini akan membuat ada fracture di Republican vote nanti di 2026 saat US midterm election gitu. Nah, jadi lagi-lagi ya. Ini secara politik US makin cendol ya. Makin benar-benar kecampur-campur luar biasa ya. Dan ini ya sepanjang masa yang gue pernah lihat, ini politik US tuh yang paling benar-benar random banget ya. Tapi ya sudah, baik lagi kita nggak bisa ngatur mereka begitu. Jadi ya tinggal kita nanti lihat saat misalkan si Musk mungkin mulai ya ada manuver-manuver tertentu dengan partai politik baru dia, apakah akan bagus atau enggak. Ini dalam teritori yang sangat aneh dan kita nggak pernah punya data sebelumnya. Jadi ya jangan kita coba tebak-tebakan lah begitu. Ya, tapi untungnya dia akan minimal sampai sekarang sih masih dianggapnya positif karena dibilang akan mengembrace Bitcoin. Dalam taraf seperti apa di embrace-nya ya belum tahu begitu. Tapi for now masih cenderung oke, bukan sentimen yang bearish lah begitu ya. Oke. Untuk hari ini kita belum ada data penting lagi ya.
Jadi tumben nih Senin Selasa libur, nggak ada bintang 3 sama sekali ya. Nah, besok harusnya udah mulai nih. Besok itu kita akan ada, kalau nggak salah cuma satu ya. Nah ini ada crude oil inventories. Kamisnya, nah itu Kamisnya akan rame lah. Isinya banyak sekali data-data penting ya. Oke, itu kurang lebih ya untuk fundamentalsnya. Sekarang kita balik lagi ke chart. Untuk ke chartnya kita akan lihat dulu di XY. Untuk di XY ya kita bisa lihat ya terjadi penguatan yang lumayan signifikan. Ya ini membuat kripto koreksi. Nah ini korelasi normalnya ya. Jadi korelasi normalnya saat saat di XY itu menguat, risk on asset cenderung melemah begitu ya. BTCD ya basically kemarin kayak nggak kemana-mana ya masih di daerah situ-situ saja. Ah, ya udah sih ya masih begitu-begitu aja. Tinggal ya reminder dari gua adalah tetap keep it 60-40 ya 60-40 kenapa? Karena balance sheet masih ya trajektorinya masih terus turun begitu ya apalagi kalau ditambah lagi nanti dengan bobo-bobo fundamental lain balance sheet masih begini orang-orang akan cenderung lebih takut pegang alts begitu jadi ya lu udah ngerasain berapa kali lah ya berapa kali BTCD meningkat saat BTC USD turun itu BTC-nya koreksi alts-nya terjun payung begitu kan ya jadi just keep it 60-40 itu at max ya. Kalau BTC-nya mau lebih gede, Bang BTC mau 70, 80, 90, monggo nggak masalah. Asalkan jangan sampai kurang dari 60% kalau dalam masa-masa QT begitu. Ya karena historically speaking, boncos kalau nggak seperti itu ya. Kalau kebanyakan alts dalam masa-masa QT begitu. Nanti kalau udah masa-masa QE, lu mau ambil resiko berlebih di alts itu masih lebih oke dibanding sekarang gitu. Janganlah terlalu pengen curi-curi start begitu. Jangan terlalu curi-curi start. Tapi di waktu bersamaan gue ingatkan sekali lagi, boleh punya alts, gue juga punya 30%-an ya 30%-an itu porto gue alts jadi gue bukan anti alts begitu ya gue nggak tahu kenapa lah per berapa lama pasti ada yang wah iyalah si Toshi ini kan paling BTC ya wah si Toshi ini kan Bitcoin Maxi enggak kalau gue Bitcoin Maxi gue akan terus menghina-hina alts kan enggak gue bukan menghina alts gue memberikan fakta aja faktanya belum ada liquidity nah itu sama aja kayak lu berdebat ini mobil Ferrari loh ya Ferrari, lihat nih ada kudanya gitu ya. Iya, oke gue setuju, tapi bensinnya udah mau empty, ya nggak akan bisa kemana juga gitu loh. Kalau lu gas terus juga habis bensinnya, gitu. Jadi nggak peduli mau mesinnya apa, tapi kalau misalkan ya nggak ada bensinnya kurang ya susah kagak jalan. Itu cuma jadi cuma jadi tumpukan metal yang berat, begitu kan? Ya udah, gitu aja gue harap lu sadar di situ. Ya, jadi gue bukan anti alts, gue punya alts, gue juga cukup banyak punya alts gitu. Bahkan gue juga ada meme begitu. Tapi ya rasionya tepat begitu. Kadang-kadang orang tuh apa ya terlalu nafsu gitu. Ah BTC emang untung berapa sih cycle ini? Padahal kalau mau ngomong ya dengan alts banyaknya lebih untung BTC loh di cycle ini. Iyalah orang BTC-nya meningkat terus. Nih dari bottom ke all time high itu 629%. Kita lihat ETH aja ya. ETH kan harusnya number 2 dong, number 2 ya. Nah, number 2 kita cek nih dari 2022 ya. Sekarang ke harga running berapa? Harga running 180 cuma 180 ya 193% lah. Ke higher high cycle ini baru 358 begitu. Jadi hilangkan di otak kita pokoknya alt selalu akan lebih untung daripada BTC. Tidak, kalau dalam kondisi QT faktanya tidak seperti itu. Cek lagi XRP ya. XRP ini not bad. XRP not bad lah dibandingkan dengan ETH ya. ETH lebih parah ya. Ini berarti cycle ini. Nah, sini ya. Dari sini sekitar 2022 kan. Nah, di sini dia lebih bagus nih. Sempat 1000 utamanya. Tapi ya sekarang sekitar 643. Tapi ini tuh udah kondisi yang bagus sekali. Banyaknya tidak seperti ini ya. Cek yang lain nih ya. Cardano kalau kita cek sini ya di 2022 nih 2022 bottomnya di sini lihat higher high di sini baru 439%. Harga runningnya faktanya baru untung 133%. Itu lalu apalagi cek lagi misalkan Polkadot ya. Polkadot tuh nggak usah cek sekarang malah lebih minus dari 2022 begitu. Cek lagi AVAX nih dari 2022 ya dia kondisi runningnya sekarang berapa profitnya? 66, masih mending lah ya. Tapi lihat, ya
jarang yang outperform BTC, hanya beberapa saja alts. Nah, cuman di otak para pencinta alts yang nggak kira-kira itu, dia berpikir bahwa mereka akan bisa tebak mana alts yang akan outperform. Pada faktanya itu seperti nyari a needle in haystack, ya. Itu kayak nyari apa itu satu banding berapa ribu yang bisa outperform BTC. Banyaknya enggak. Tuh, banyaknya enggak. Lihat. Ini 2022 nih. Enggak banyaknya. Ya. Tapi banyak orang yang selalu berpikir, enggak semua alts akan lebih untung dibandingkan BTC. Salah besar. Begitu. Ya. Ya udah, gitu aja sih. Ya, gua harap orang-orang sadarlah untuk urusan ini, ya. Ya udah, itu aja. Sekarang kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lo bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini, ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan, ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk, begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya, gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga, begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri. Lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refraktor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini ya. Kemarin berarti buat yang konservatif ya. Buat yang konservatif sudah profit. Buat yang konservatif itu sudah profit di sini dan profitnya 1,34%. Nah, buat yang agresif ya, target TP-nya gue ingatkan sekali lagi ya, di angka 107.274 begitu ya. Nah, buat yang udah kena target TP nanti jangan geser-geser lagi, takutnya nggak lanjut. Kalau nggak lanjut kan sedih gitu. Ya, jadi ingat SOP itu harus strict ya. Udah ada target TP, jangan digeser-geser. Udah banyak loh orang yang sebenarnya udah profit ya, udah profit, tapi gara-gara udah mau kena TP, bahkan udah kena TP, terus ada bisikan iblis tuh, wah kayaknya bisa lebih dalam lagi. Wah ya, jangan seperti itu ya, karena kalau lu melanggar sekali, kedepannya akan terus melanggar begitu ya. Oke. Untuk posisi spotnya ada di 107.274, lalu ada di MA50 dan 20 yang sekarang basically sedang dekat sekali ya. Dan yang selanjutnya ada juga di angka 106.238 ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, hari ini sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support. Nah, tapi sudah kena target TP ya. Jadi ini tergantung nih. Ini mungkin buat orang-orang yang bangunnya pagi ya, dan SOP-nya juga sama ya. Karena kalau SOP-nya beda ya mungkin juga
Ya beda juga mungkin belum buka posisi ya. Tapi intinya buat lo yang sudah buka posisi long di EMA 50 tadi pagi, ya udah kena target TP di sini. Ya nggak gede-gede amat sih, tapi ya lumayan lah ya dapat 0,8% ya. Oke. Untuk posisi spot berarti EMA 50 sudah kena, lalu juga ada EMA 200. Yang terakhir ada di 2464 yang confluence dengan EMA 20 ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, gua jangan tipis-tipisnya adalah mengingatkan lagi ya bahwa kita itu akan terus belajar ya sampai mati. Kalau kita sekarang ngerasa otak kita sudah cukup, kita sudah tahu semua, it's gonna be your downfall. Karena setiap masa ke masa itu akan selalu ada improvement tertentu yang lo harus pelajari. Akan terus ada new update. Begitu. Jadi jangan sampai cepat berpuas diri. Ya, dan cara termudah untuk kita tidak berpuas diri adalah apa? Dengan selalu mencoba untuk mengosongkan gelas kita saat kita menonton, saat kita mencoba membaca artikel-artikel tertentu atau inilah kita mencoba untuk cari edukasi. Kita keep an open mind. Ya. And I get it, some content sucks. Gak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Nah, tapi saat lu nonton, lu kosongin dulu aja. Lu kosongin dulu gelas lu. Ya. Saat setelah lu tonton, lu udah tahu semua apa yang dia omongin, ya walaupun salah pun gitu ya. Nah setelah itu, lu baru bisa kritik. Oke, ini salah. Tapi lu tahu apa yang salah. Enggak cuma kayak orang yang kesannya dia nggak suka misalkan. Wah, gua nggak suka. Gue pengennya ngepam nih. Ini ada orang bisa bilang ngedam. Baru dia ngomong wah salah. Pokoknya salah. Itu udah nggak bisa tuh orang kayak begitu ya. Dan gua ya kayak gua kan bisa dibilang main scenario TCI itu sampai sekarang adalah bullish begitu. Tapi gue suka ngedengerin orang-orang yang punya scenario bearish gitu. Gue denger ya. Ya ada yang sampah, ada yang bagus juga ya. Ini ada beberapa input tertentu yang gue belum tahu nih. Nah jadi kan harusnya seperti itu. Ya harusnya seperti itu. Walaupun lu punya main scenario yang berbeda sama yang lu tonton, ya itu nggak berarti itu sampah. Itu malah bisa menjadi satu treasure buat lu. Karena mungkin ada hal-hal tertentu yang awalnya lu tidak pertimbangkan, begitu kan? Dan ini dilakukan oleh Ray Dalio. Ray Dalio itu banyak sekali timnya itu yang dia sengaja pilih yang punya pandangan yang berbeda sama dia, 180 derajat. Tapi orang yang kompeten, gitu. Orang yang kompeten dan menurut dia pintar. Jadi ya setiap kaidah itu ya dia selalu akan ada bukan argumen, dia akan ada diskusi dengan orang-orang itu, ya dengan orang-orang yang dianggap pintar ini dan yang punya sudut pandang yang berbeda dari dia. Begitu. Nah, tetapi sayangnya kalau gue perhatiin, apalagi di Indonesia, kayaknya orang tuh selalu take it everything very personally, gitu ya. Wah, ini ada orang yang padahal sopan. Menurut saya ini kayaknya kurang tepat nih karena berdasarkan fakta ini. Wah, langsung saya tidak terima gitu ya. Yang nggak usah jauh-jauh lah. Berapa kali kan kasus dosen. Wah, ya Anda siapa? Anda tuh masih mahasiswa. Anda tahu apa? Saya sudah berapa tahun bla 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 bla. Padahal salah sebenarnya. Yang diomongin itu akhirnya terbukti salah. Gitu kan? Malu gitu kan? Ya berbeda dengan ya at least dengan ya beberapa kasus dosen-dosen di luar negeri gitu yang lebih cenderung open minded gitu. Ya jadi ya kita harus terus berusaha untuk open minded lah begitu karena tidak ada namanya monopoli informasi zaman sekarang. Kalau zaman dulu bener di monopoli ya. Mungkin orang-orang zaman dulu lebih dalam tanda kutip lebih berhak untuk jadi snob begitu kalau sudah kuliah gitu. Kenapa? Karena ya gue masuk untuk tahu informasi ini mahal sekali. Begitu. Kalau zaman sekarang semua informasi yang dosen tahu itu dengan gratis dan gampang sekali kita bisa dapatkan di internet, gitu kan? Ya, nah jadi ya baik lagi kita juga harus sama. Ya kita harus sama, kita harus siap dengan at some point maybe ada hal-hal yang kita belum kita pikirkan sebelumnya, begitu. Jadi keep an open mind, ya, keep an open mind. Tapi waktu bersamaan juga ya mungkin jangan sampai jadi terombang-ambing juga, begitu. Kita harus tahu kenapa kita punya pemikiran tertentu, kenapa kita punya skenario tertentu begitu ya. Tapi kalau ada data lain yang ternyata kita nggak sadar selama ini kita belum perhatikan, itu juga jadi yang bagus kan, hal yang bagus begitu ya. Ya filter lah, intinya kita harus punya filter. Mana informasi, mana konten yang bermanfaat kita bisa ambil, kalau enggak ya udah buang begitu. Tapi ya baik lagi itu butuh proses, nggak secepat menjentikan jari langsung bisa seperti itu, enggak ya. Ya, tapi mau nggak mau ya itu salah satu hal yang harus kita pursue gitu ya.
Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.